warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali awak media Eksis Kaltim juga Lensa Balikpapan melaporkan langsung dari kediaman pribadi anggota DPRD Kutai Timur Bapak Mas Dari Kidang. Namun yang kali ini awak media ingin tanyakan yaitu terkait progres pemerintah pusat yang akan menjadikan Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota negara yang baru yang dinamai Nusantara. Nah, ini kita sedikit ingin menanyakan kepada anggota dewan, bagaimana dukungan dari DPRD Kabupaten Kutai Timur yang bersentuhan langsung di Kaltim, mana kita nantinya jadi ibu kota negara. Apa harapan yang ingin disampaikan oleh anggota dewan? Silakan Pak Kidang. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya berterima kasih dengan adanya IKN ke Kalimantan. Dulu tahun 87 yang nama semua itu bukan saya, Pak. Saya kerja sarung burung walet. Itu pakar namanya, dilelang oleh oleh Kutai Kartanegara dulu, Kabupaten Kutai. Alhamdulillah, kalau saya lihat di peta gambar aslinya itu kita saya bekerja dua tahun dulu di situ. Atau Sinti pun kita tidak mempunyai tanah karena kita cuma kontrak kerja sarung burung. Nah, dengan adanya ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur, saya sangat mendukung dan semoga itu berkepanjangan dan menjadi betul-betul menjadi ibu kota. Harapan saya kalau bisa presidennya nanti terpisah dengan Jakarta, kita berdiri sendiri. Harapan saya, dan lagi pemerintah yang mimpin ibu kota negara KN umumnya Nusa Tenggara Nusantara, jangan ada anak teri, Pak. Artinya semua di Kutim ini akan menjadi merasakan pembangunan bagian dari ibu kota negara. Terlebih Kutim ini juga kaya kan hasil alamnya kan. Betul. Nah, apalagi kita mendengar kabar belakangan ini harga sawit agak anjlok ya. Nah, makanya kalau ibu kota negara pindah, berarti menteri-menteri staf Pak Jokowi kan ke Kalimantan. Nah, itu sangat menguntungkan kita, sehingga kita tidak ke Jakarta lagi buang biaya banyak, biaya besar, berurusan dengan menteri sampai 1 minggu baru ketemu. Nah, jadi itulah harapan saya, semua ekonomi Kutim ini akan bangkit kepentingan masyarakat Kutim. Nah, di Kutim sendiri anjlok juga dirasakan harga sawit. Bukan lagi dirasakan anjlok, kita ini tinggal mau mati gantung dirinya aja lagi. Ekonomi, 9 bahan pokok naik semua, termasuk BBM dan sebagainya. Hasil bumi kita turun, termasuk sawit. Itu harapan Indonesia sebetulnya, bukannya Kutim aja. Mulai sampai daerah Sumatera semua kan yang diutamakan perkebunan kelapa sawit. Anjuran dari pemerintah. Nah, sekarang kalau itu tertekan seperti ini, masyarakat yang korban. Presiden dapat memperjuangkan menstabilkan kembali. Haruslah seperti Pak Jokowi kemarin kan, kayak saya lihat tuh kayak ini, terus terang saya berani ngomong nih, kayak memberi telapak tangan tuh. Nah, begitu di stop ekspor, begitu dibuka lagi kan. Nah, sekarang di stop langsung anjlok. Nah, begitu dibuka lagi izin ekspor, belum ada perkembangan sampai sekarang di Kutim. Jadi masyarakatnya kayak apa? Apalagi ini ada merana mau pemilu loh ini. Hati-hati, kalau Pak Jokowi tidak memikirkan masyarakat, otomatis masyarakat berpihak ke lain. Nah, itu tolong. Nanti otomatis masyarakat bodoh aja berpikir, ngapain mikirin Pak Jokowi jadi presiden kalau kita tertekan. Pak Jokowi harus bijak dengan waktu sekarang.
stabilkan perekonomian. Harus stabilkan. Kalau memang umumnya sawit lah, karena sawit ini orang kecil, masyarakat kecil juga semua ikut berkebun. Nah, apabila Pak Jokowi masih seperti ini ekonomi kita, otomatis mereka paling haluan dalam hati. Itu sudah, saya ini perwakilan masyarakat, sudah ngomong masyarakat banyak sekali. Jadi Pak Jokowi harus bijak. Ekonomi kita harus stabil, sawit dinaikkan, masyarakat kan minta itu. Karena pekerjaan orang kelas bawah lah namanya kebun ini kan Pak. Termasuk jalan yang menjadi tanggung jawab RI. Termasuk jalan apa? Jalan negara nasional. Kalau ini tim yang banyak hasilnya pembagian hasil ke pusat, tapi kita sini tidak dibangun, cuma di Jawa aja loh. Iri loh kita anak kiri. Saya perwakilan masyarakat. Mewakili suara masyarakat. Masyarakat. Perlu didengar lah dari Pak Jokowi. Ini politik. Untuk 2024 ya hati-hati. Harus pintar-pintar. Ambil kembali hati masyarakat. Harapan itu juga. Nah, karena kami sudah beberapa kali sudah mengadakan sidak ke perusahaan. Tidak ini. Bagaimana juga tuh dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal ketimbang kita mengambil tenaga asing nih dari salah satu seperti pabrik semen yang terjadi ya saat ini kan baru juga mencuat saat anggota DPR kita sidak ternyata banyak orang-orang dari negara RRC yang tidak memahami bahasa Indonesia. Nah, kalau sendiri apa selaku anggota dewan apa harapannya agar ini tidak terulang, apalagi mau IKN jangan sampai nanti tidak diprioritaskan orang pribumi. Mungkin ada sedikit tanggapan. Nah, kebetulan kita kan pernah sidak juga ke pabrik semen, ya memang mayoritas orang Cina, mayoritasnya orang Cina. Tenaga kerjanya orang pribumi itu 70-20 perbandingan. Jadi 80 orang Cina, 20 orang pribumi. Bahkan pernah saya lihat mobil yang sudah peridai bahasa kita Pukim itu kan sudah nggak mungkin tidak layak dipakai. Nah, itu yang driver itu orang Cina. Kan lucu. Jadi disitulah kita melihat bahwa antara satu sama lain itu kelihatan bahwa diutamakan orang Cina, orang pribumi. Dan itu nggak perlu. Seperti bikin lapangan di bulu tangkis, seperti nyemen halaman itu orang Cina. Saya ke sana. Ada orang pribumi juga bisa menangani. Kenapa enggak? Cuma nyemen sih. Nah, itu yang angkat ini timba yang untuk untuk membuat semen orang Cina. Orang Indonesianya paling 1-2, orang Cinanya 10. Itu nyemen halaman aja. Ya, kedepannya lebih diberdayakan lagi lah. Harus diberdayakan lah kedepannya masyarakat Putim pada umumnya kan. Apalagi perkembangan nanti ibu kota kita kan mungkin itu meliputi, kalau saya lihat dari peta itu sampai ke kota di daerah Akasan Tenggarong. Jadi kota Sunda nanti. Jadi kita kan harus kena dampaknya apa? Dampaknya makmur, bukan kita dampaknya limbah. Nah, itu kita dengan terbuka luasnya lapangan pekerjaan juga harapan ya rekrut lah ya. Betul. Apalagi sekarang kan ada namanya perusahaan yang baru ini metanol ya. Nah, itu informasi yang saya dengar mungkin orang Cinanya nanti lebih banyak lagi daripada Kupikindo, sampai 500 orang itu tenaga penyerapan ya. Tapi mungkin mereka tenaga ahlinya karena mendirikan pabrik apa dan sebagainya itu kan tidak mudah. Ya kita tidak apa-apa, yang penting Indonesia ini orang kita pribumi kita dilibatkan. Nah, artinya nanti kalau itu terjadi gelombang dari warga luar yang masuk ke Indonesia,
Berarti kita selaku dewan juga punya peran penting dalam pengawasan, controlling dan perekrutannya ya. Betul. Artinya betul-betul diawasi. Iya betul. Harapan anggota dewan kita sangat mulia sekali ya. Setidaknya dengan adanya IKN, ya artinya berbenah lah. Artinya lebih memprioritaskan warga lokal, juga meningkatkan beragam infrastruktur. Nah, bagaimana dengan lintas aspirasi? Apa ada harapan? Ini kan berdekatan antara DPR RI nantinya MPR RI, tidak ada hambatan lagi ya. Mungkin apa yang disampaikan? Iya, memang kita harapan kita kan kita tidak mungkin menolak juga itu lagi. IKN tidak mungkin ditolak, kita setujui. Tapi apa namanya, itulah itu aja yang saya minta, jangan dianaktirikan lagi lah. Kita orang Rukin, kita orang asli, orang pribumi, apalagi seperti saya ini kan seperti orang pribumi asli. Harapan kita anak cucu kita nanti kan sejahtera. Dan diuntukkan lagi kuliner-kuliner tradisional Kuta ini dapat menasional nantinya itu makanan khas-khas daerah khususnya di wilayah kita yang kita pimpin ya kan. Itulah dapat yang kita harapkan. Kalau yang sudah kita katakan Kutim sejahtera ya semuanya. Ini ya, demikian wawancara menarik kita dari sudut pandang seorang tokoh, tidak hanya seorang anggota DPR, tapi beliau di dapilnya sangat ditokohkan oleh warga Bengalon ya. Pendukung beliau juga banyak ya. Semoga saja dengan adanya IKN ini ibaratnya sama-sama bersinergi dalam menyukseskan negara yang bermakmur ya, negara yang bermakmur, berkeadilan ya, dan sejahtera bagi masyarakatnya. Ikuti terus perkembangan pelaporan dari Eksiskal Tim juga Lensa Balikpapan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.